Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la syaikhul barahim wa du'a nafa'ana Allah wa ala fid daraini. Amin. Amin. Al-hadits as-sabi' asyar, ya, hadis yang ke-17. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marida al-'abdu al-mu'minun amara Allah ta'ala al-malaikata an yaktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati wa rakha'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sakit, ya, daripada hamba Allah yang mukmin, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat bagi hamba tersebut atas amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan yang ada diperbuatnya ketika dia sehat maupun ketika dia lapang. Ya, ini keutamaan orang yang sakit. Artinya ketika seseorang itu sakit, lantas dia punya satu amalan atau suatu kebaikan yang biasa dia kerjakan, tapi karena dia sakit terhalang dengan sakit tadi sehingga tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dia rajin salat jamaah ke masjid, mungkin dia rajin membaca Al-Quran, mungkin dia rajin bersedekah, ataupun dia rajin berzikir. Tapi ketika dia sakit, amalan tersebut terhalang karena sakitnya tadi, ya. Dan dimudawamahkannya tiap hari dia baca Quran 40 ayat misalnya dibacanya. Nah, ketika dia sakit, maka malaikat akan tetap mencatat kebaikan tersebut sebagaimana ketika dia sehat, ya. Jadi penting itu punya amalan yang sifatnya itu dimudawamahkan sekalipun sedikit. Khairul a'mali auda muhawain qallah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sepaling bagusnya amal ibadah itu, ya, sedikit, ya, tetapi terus menerus. Walaupun dia baca la ilaha illallah sehari sekali, tapi terus. Ketimbang yang baca la ilaha illallah sampai 1000 kali, sekalinya cuma hari itulah dibacanya la ilaha illallah, besok nak dibacanya lagi, tak ada mudawamah dia. Maka lebih bagus membaca la ilaha illallah sekali, walaupun dia tapi dia mudawamah. Kalau umurnya 10 tahun, ya sehari 300, setahun 360 hari misalnya, dikalikan 10 tahun menjadi 3660 hari. Ketimbang yang baca 1000 sekali sampai meninggal tidak pernah baca lagi. Maka jangan banyak-banyak amalan, ya. Amalan itu yang penting dianya mudawamah. Bagus banyak kalau bisa istiqomah. Kalau tak istiqomah, cari yang sedikit tapi bisa istiqomah. Baca la ilaha illallah 100 kali sehari, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, ya. Baca subhanallah dimudawahkan 100 kali dan seterusnya. Nah, kalau orang sakit, ketika dianya sakit, itu amalan yang seperti itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang yang sakit, ya. Wa fi khabarin akhar, dalam sebuah hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ini kita bacakan hadisnya, kalau ada cuma kita bacakan, kalau hadis kita bacakan, ya. Idza marida al-'abdul mu'minat wal amatul mu'minah ba'atha Allah ta'ala ilaihi arba'atun minal malaikati qabla al-marid. Fayamuru Allah ta'ala ahaduhum an ya'khudha quwwata fayakhudha bi amri Allah ta'ala fayad'afu wa ya'muru an-nas. Athani an ya'khudha laddata ta'amin min fammi wa ya'muru athani an ya'khudha nura wajhi fayakunu musfarra wajhi wa ya'muru rabi' an ya'khudha jami'a dhunubihi fayakunu zahiran 'anil dhunub. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sakit, seorang hamba yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 malaikat. Sebelum dia sakit tadi Allah utus 4 malaikat. Maka Allah memerintahkan 1 malaikat untuk mengambil kekuatannya, ya. Maka dia, ya, menjadilah
lemah. Maka orang sakit itu kan lemah tuh, karena diambil kekuatannya oleh malaikat ya. Cuma tak nampak kita yang mau hari ya. Kalau nampak mungkin terkejut kita dengan malaikat ngambil kekuatan kita dia. Lalu yang kedua, Allah perintahkan untuk mengambil kelezatan makanan yang ada dicicipinya ya. Maka kadang kita sakit itu hambar rasanya, tak terasa ya. Nikmat lezat itu diangkat oleh Allah melalui malaikat yang kedua. Lalu yang ketiga, kan 4 malaikat tadi, Allah angkat nur wajhihi fayakunu musfarra wajh ya. Allah angkat wajah dan cahaya wajahnya sehingga menjadi pucat ya. Jadi lemah badannya, terus dia makan tak selera, terus juga wajahnya pucat. Ini memang betul-betul ya ciri-ciri orang sakit. Memang itu memang diceritakan oleh Rasulullah SAW ya. Padahal tak tahu kita kalau secara medis macam mana, kok tiba-tiba mulut kita rasanya tak enak, tiba-tiba badan kita tak enak, perasaan tak ada kuat ya. Nah wajah kita pun pucat. Nah itu. Lalu yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mengangkat semua dosanya sehingga dosanya menjadi suci. Fa idza arada Allah yashfihu ya'muru Allah ta'ala al-malaka alladhi akhadha quwwata bi an yadfa'a ilayhi wa ya'muru al-malaka alladhi akhadha ladata ta'ami bi an yadfa'a ilayhi wa ya'muru al-malaka alladhi akhadha nura wajhihi bi an yadfa'a ilayhi wa la ya'muru Allah ta'ala al-malaka alladhi akhadha dunaba bi an yadfa'a ilayhi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesembuhan kepada orang tersebut ya, maka dikembalikanlah tadi kekuatannya. Malaikat yang pertama mengembalikan, malaikat yang kedua mengembalikan rasa lidahnya, malaikat yang ketiga mengembalikan cahaya daripada wajahnya ya. Wala ya'murullahu ta'ala al-malaka alladhi akhadha nuba yadfa'ilahi. Tapi Allah tidak memerintahkan malaikat yang keempat yang mengambil dosa tadi untuk mengembalikan dosanya kepada hamba tersebut. Fa yakhrul malakul ladzi ta'ala sajidan fayaqul. Maka malaikat yang keempat tadi bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, yang lainnya dikembalikan, tapi kenapa yang keempat ini tidak dikembalikan ya Allah? Kenapa dosa-dosanya tidak dikembalikan kepada orang tersebut? Ya Rabbi kunna arba'ata amlaki minal malaikati fi amrik fa amartum bi ayyasallimu ma akhadha minhu falima la tu'maru bi adafa ilaihi ma akhadha minad dunub ya. Jadi malaikat tuh ngeluh tuh kan, malaikat tuh kan suka disuruh sama Allah. Yang satunya disuruh kembalikan, yang kedua dikembalikan. Aku nih kok tadi kembalikan ya Allah, cemburu ya. Karena malaikat itu layak sunullah, tidak bermaksud kepada Allah. Mereka diperintahkan untuk sujud, maka sujud selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Ada malaikat yang cuma gawainya ruku aja seterus-terusnya sampai hari kiamat ya. Maka malaikat itu orang yang makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, akal cuman yang dipunyai oleh Allah, yang diberikan kepadanya, sehingga dia selalu diperintahkan oleh Allah selalu menuruti apa yang diperintahkan Allah. Cemburu malaikat yang keempat ya Allah, yang lainnya dikasih tugas, aku tak dikasih tugas. Ini aku apakan ini dosanya? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbu jalla jalaluhu la yuhsinu min karami an umaraka an taraddu dhunuba ba'da ma tabau nafsahu fil marad ya tidak bagus ya untuk kemuliaanku untuk menyuruh kepada engkau mengembalikan dosa-dosanya ya setelah atba'tu nafsahu ya aku ikutkan dirinya ya daripada sakit. Kalau bahasa itu aku tak tega ngasih dosa-dosa dikembalikan, sedangkan dirinya sedang berada dalam keadaan sudah kembali daripada kesembuhan, baru saja sakit, baru saja dapat musibah, dapat kesakitan ya. Nah, itu tidak sifat kemuliaan aku orangnya, kata Allah, Zat yang maha kasih sayang. Fa yaqulul malaku ya Rabbi ayyi syai'in asnabiha. Jadi aku harus apakan ini dosa ini ya Allah ya. Kata malaikat tadi, kalau sebab kemuliaan Engkau, sifat mulia kasih sayang Engkau itu tidak pantas untuk mengembalikan dosa-dosa hamba itu, maka aku harus sampaikan dosa ini. Maka kata fa yaqulu la rabbu azza wa jal
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tersebut, idhab wa turha fil bahr, ya. Pergilah engkau untuk melemparkan dosa-dosa tersebut ke lautan. Akhirnya dosa-dosa tersebut dilemparkan ke lautan supaya malaikatnya punya tugas, dia dikembalikan lagi ke laut. Wa tafayadhabul malak wa turha fil bahr wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub timsahan fil bahr, ya, sehingga dilemparkanlah dosa-dosa ke dalam lautan, sehingga Allah menciptakan daripada setiap dosanya hamba tersebut timsahan fil bahr, ya. Timsahan ini sebuah makhluk, ya. Jadi dosa-dosa itu dilemparkan ke lautan sehingga jadilah makhluk hidup yang daripada jelmaan daripada dosa-dosa tersebut. Ya, kita wallah alam macam mana prosesnya tidak tahu. Apakah memang seperti jadi benih-benih, ya, ataupun macam mana, Allah itu kuasa Allah. Yang jelas itu dosa-dosa tersebut berubah menjadi makhluk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau yartahala ila al-akhirati yakhruju min ad-dunya tahiran min ad-dunub. Kalau dia berpindah daripada akhirat, maka keluarlah dia dalam keadaan tahiran min ad-dunub, bersih daripada dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huma yawmin wa lailatin kafaratun sanah." Ya. Kata Rasulullah SAW, demam satu hari, satu malam, kafaratun sanatin, itu pelebur dosa bagi satu tahun. Jadi kalau kita sakit, ya, itu kita bersyukur padahal. Kenapa? Dosa kita sedang banyak, maka Allah timpakan kita dengan sakit. Mungkin kita kerja terlewat-lewat, ya kan? Seminggu 2 minggu tak tahu di waktu orang sholat Jumat pun awak juga sholat Jumat cuma di kebun dewean, ya kan? Sholatlah juga sholat zuhur cuma tidak ada sholat Jumat, ya. Akhirnya Allah timpakan, ya, dosa tadi menyebabkan dirinya sakit, dihapus dosanya selama 1 tahun rupanya memang tidak pernah sholat Jumatnya di kebun, ya. Akhirnya ditimpakan penyakit berupa demam, ya. Jadi bahasa cintanya Allah ketika kita sakit itu tadi, ketika kita ingin dileburkan dari sholat dosa. Nah, kalau ada orang sakit itu sebenarnya bagus, ya. Ya, cuma kita kadang ngeluh. Kalau guru kami bilang itu sakit itu macam kamu. Macam kamu macam mana? Karena ketika dia pergi membawa dosa-dosa kita hilang, mendatangkan rezeki baru. Yang lebih tepat itu membuat dosa-dosa kita hilang, ya. Tamu itu begitu juga. Ketika dia datang ke rumah kita, ya, dia membawa rezeki. Ketika dia pulang, dia membawa dosa-dosa kita. Sama bahasanya dalam hadis itu, ya, dilemparkan juga dosa-dosa itu dalam fil bahar, di lautan. Begitu juga bahasa Nabi. Nah, tamu itu, ya, adabnya tamu itu, kalau bertamu itu 3 hari 3 malam di rumah orang, adabnya. Kalau adabnya 3 hari 3 malam, lebih dari 3 hari 3 malam, bagi tuan rumah boleh mengusir tamu tersebut, ya. Tapi dengan bahasa sopan, jangan pula, lamun ya sudah kawan di sini, ya. Dengan bahasa sopan, ya. Maaflah, kami ini mungkin ada kerja lain, kami nak menunggu pelapor misalnya kan. Kalau masih mau kami nak alhamdulillah berangkat tadi kan, gitu. Bahasa sopan. Nah, jadi sakit itu begitu juga, ya. 3 hari 3 malam baru, ya, disunnahkan untuk berobat, ya, istilahnya itu supaya tamu tadi balik, tamu tadi hilang. Nah, kalau kita tidak penting sikit langsung obat. Ya. Padahal demam 1 hari 1 malam, apa tadi kata Nabi? Menghilang 1 tahun dosa. Yang tadinya demamnya maunya 1 malam 1 hari, karena minum bodrek cuma 1 jam demamnya. Nah, ya, sikit cuma dapat pahalanya 1 jam tadi, ya. Tapi tengok-tengok juga, ya, kalau parah betul bahaya juga, harus cepat. Harus cepat. Ya. Satu cerita lagi, ya, kita habiskan. Ini tidak cerita, ini tak ada cerita, tak ada hadis, ini agak singkat-singkat, ya, cerita. Langsung kita terjemahkan aja. Diceritakan bahwa pada zaman
terjadi pada Bani Israel, ya, seorang laki-laki yang fasik, yang ahli maksiat, yang dia tidak bisa dicegah daripada kefasikannya. Tapi orang-orang kampung dia lemah, tidak sanggup untuk menolak, untuk menanganinya daripada kefasikannya, ya, sehingga mereka semuanya pun watadarra'u ilallahi ta'ala, mengadu ya kepada Allah Subhanahu, berdoa, ya Allah di kampung kami ini, ya. Makanya Bani Israel ini memang jadi cerita-cerita memang di mana-mana di dalam Al-Qur'an, banyak sekali memang cerita Bani Israel, ya. Dan itu sampai sekarang memang begitu, sampai sekarang itu menjadi komplain memang dari zaman dulu, ya. Dari zaman dulu, dari zaman istilahnya suku-suku yang berani membunuh Nabi, sanggup membunuh Nabinya di apa itu, Nabi sampai yang disingsu, digergaji di dalam pohon itu, ya. Nabi-nabi banyak yang dibunuh, ya, daripada Bani Israel. Nah, itu memang cerita-ceritanya itu di dalam Al-Quran seperti itu menunjukkan bahwa itu memang sudah sunnatullah terjadi seperti itu. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa pula, ya, Nabi Musa memang apa kemarin itu istilahnya, memang nabi yang agak apa ya, agak lain daripada yang lain, ya. Nabi lain daripada lain. Cerita bahwa ada nanti satu kaum yang diceritakan tuh, ya Allah, aku pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, kalau begitu pahalanya kerjanya sedikit, pahalanya banyak. Nabi Musa itu, ya, Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di Bani Israel itu ada seorang pemuda. Nah, pemuda berarti belum nikah, berarti ya. Dia masih muda-muda berarti. Keluarkanlah dia daripada negeri itu, ya, sehingga la takadar alaihim, sehingga tidak ada api yang memercik daripada penduduk kampung tersebut. Artinya Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk supaya mencari pemuda tersebut sehingga dikeluarkan dari kampung tersebut, supaya jangan menjadi sebab musibah diturunkan kepada orang tersebut daripada kampung tersebut. Kan kampung itu diberikan musibah itu kadang-kadang sebab ada ahli maksiat di dalamnya, ya. Tapi kadang ada juga sebab diturunkan itu karena ada orang alim di dalamnya. Kok bisa? Ya karena orang alim sibuk ibadah sendiri, tak mau ngajak orang lain ibadah. Tahunya dia cuma pergi ke masjid, tak tahu dia nak mengajarkan umat, ilmunya ditutup di tempatnya, ya. Maka orang yang kayak itu yang pertama kali kena adab tuh, ya. Harus kita menyampaikan, ya, ilmu kita sampaikan ke orang lain. Nah, ada juga yang sebab karena itu tadi, takut nanti jadi sebab, bahaya tuh. Ya, bawalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua penduduknya mengadu kepada aku, ya, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diambillah orang tersebut, ya, sehingga dilemparkannya, dibawa kepada ke kampung yang lain, ya. Tapi kampung itu pun begitu juga, tak mau nerima, akhirnya dibawa ke kampung lain lagi, bawa ke telur majelis. Ini bahaya nih, ini tak bisa nih katanya di kampung kami nih, bisa musibah turun, dibawa lagi ke Parit Sulung, ya. Bawa ke Cambang begitu lagi. Akhirnya disuruhlah ditinggalkan di dalam hutan belantara, ditinggalkan sendirian. Jadi umat terdahulu itu begitu, ya. Umat terdahulu itu susah betul dengan dibandingkan kitanya sangat mudah. Apa bahasanya dalam Al-Quran tuh, yang dalam tahlil kita baca tuh, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Karena Allah jangan timpakan kami daripada sesuatu yang tidak bisa kami sanggup
untuk menanggungnya. Malah qatadana biwa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Karena syariat orang dulu itu ya, itu sangat berat. Min qablina, daripada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu sangat berat ya. Kalau dia bajunya menajis, itu tak boleh lagi dipakai, langsung dibuang. Ya. Ada yang kalau misalnya badannya itu kena najis itu misalnya, nah, kalau najis macam mana itu harus diamputasi tuh, tak boleh cuci pakai air, baik. Makanya umat dahulu itu banyak sedikit cuma namanya yang mau ikut karena syariatnya sangat berat. Ya, kalau perempuan yang haid itu diasingkan ke hutan, bikin pondok, taruh di hutan. Nanti kalau sudah suci dijemput lagi. Itu mata dahulu kayak gitu tuh. Kalau kita enggak boleh berhubungan suami istri aja. Tidak boleh bersenang-senang di antara pusat dan lutut itu aja. Ya, di rumah tinggal di rumah. Tapi orang umat terdahulu kayak gitu. Ditaruh di hutan baru dijemput. Nah, ini begini ceritanya nih. Ini bahayanya, ini harus diasingkan nih. Kalau kita sudah kebanyakan mungkin orang macam ini, tapi tak diasingkan ya. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam itu harus diasingkan, nanti memberikan mudarat pada yang lain. Nah, ya. Akhirnya singkat cerita orang tersebut sakit di dalam hutan tersebut ya. Sakit dan tidak ada yang mengurusnya, sehingga dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu, kalau sudah sakit baru ingat kepada Allah. Kalau kita sudah sakit baru tahu kita lemah. Kalau kita sehat semua kita lakukan ya. Maksiat apalah yang istilahnya tidak kita lakukan kalau kita sehat. Kalau kita sakit baru ingat sama Allah. Yang kaya tadi baru ingat dia kesombongannya. Tapi ketika dia sudah sembuh lagi, balik lagi. Nah, itu penyakitnya manusia. Akhirnya dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Kalau anakku, ya, kalau orang tuaku aduh ini sekarang nih pasti kita lah. Ya. Kalau orang tuaku nih ada sekarang pasti dia mengelus kepala aku nih. Ya. Kalau anakku ada sekarang nih pasti dia, ya, la'ani wa ghasad wa ghafani. Kalau ada anakku pasti dia akan memandikanku, mengkafankanku. Wakana zaujatan, kalau ada istriku bersama ku di sini, maka dia akan mendekatiku dan dia akan menangisiku. Maka ketika anakku ada di sini pasti dia semuanya akan menangisi, bersedih kepada Allah. Maghfir maka dia akan berdoa, ya Allah ampunilah bapak aku nih yang lemah, yang maksiat, yang ahli fasik, yang dilemparkan daripada kampung ke kampung, ke desa ke desa, sampai dibuang ke hutan. Dia keluar dalam keadaan dunia sedih, mikul asy'ala min rahmatillahi ta'ala, sepi daripada rahmatmu ya Allah. Ya, apabila kau memutuskan aku daripada anakku dan semuanya, ya, maka jangan kau putuskan daripada rahmat. Nah, ini munajat dia ketika ingin meninggal dunia. Ya Allah, aku ini tinggal sendiri di sini. Kalau ada keluarga aku pasti dia menguruskan aku ya Allah. Maka walaupun aku sekarang ini tak ada yang ngurus, kau putuskan aku dengan keluargaku, maka ya Allah jangan kau putuskan aku daripada rahmat Engkau. Ini ketika dia ingin meninggal dunia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu dia bermunajat kepada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya bidadari, ya, yang sama dengan sifatnya, bentuknya, badannya, wajahnya seperti mamanya, ya, daripada dibentuk daripada istrinya dan anak-anaknya. Maka diutus malaikat ya oleh Allah sebagai bapaknya, menyerupai bapaknya. Maka dia duduk beserta orang tadi yang ahli maksiat dan dia menangisi ya pemuda tadi, seperti mana anak menangisi bapaknya, ataupun bapak menangisi anaknya, ataupun mama menangisi anaknya.
Ya, dan begitu seterusnya. Ya Allah, maka berdoa, Allahumma la taqtani min rahmatik, jangan kau putuskan aku daripada rahmat Engkau. Maka sampai kepada rahmat Allah dalam keadaan suci dan diampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, pergilah wahai Musa kepada hutan tersebut. Tempat ini tempat telah meninggal dia daripada wali-waliku. Maka hendaknya kau membasuhkannya, memandikannya, kau mengapakannya, kau mensolatinya. Ya, Nabi Musa tidak tahu siapa yang disuruhnya tadi. Ya, rupanya yang diantaranya tadi Nabi Musa. Karena bahasa Allah tadi waliyun min awliyai, wali daripada waliku. Taunya di antara pertama tadi adalah orang yang ahli maksiat, bukannya waliullah. Tapi kok ini waliullah di hutan ini, ya, mandikan dia, urus jenazah dia. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam hadir, ya, sampai ke tempat tersebut, dia nampaklah yang dikatakan wali min awliya Allah itu adalah pemuda yang tadi yang keluar dari kampung ke kampung, diusir dari kampung ke kampung, sehingga Allah memerintahkannya untuk dipindahkan ke hutan. Tapi dia melihat di sekelilingnya ada orang yang menangis, maka dia bermunajat kepada Allah, ya Rabb, amma huwa dzalika syabul fasiq alladhi kharaja minal baiti bi amrika, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bukankah itu tadi pemuda yang keluar dari kampung tadi, ya, yang kau perintahkan aku untuk pulang kampung? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, na'am, tetapinya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuninya. Ya, ketika dia sakit, maka aku mengutus kepadanya bidadari menyerupai anaknya, menyerupai suami dan menyerupai istrinya dan anak-anaknya. Fa idza mata al-gharib yabki 'alaiha as-sama. Maka ketika meninggal dunia, ya, bahkan bukan malaikat aja yang diutus bersedih, kata Allah, tapi malaikat yang di langit itu juga bersedih. Wa halil ardi rahmatan, dan ardi marhamu fa kaifa arhamu ana arhamur rahim. Sedangkan orang ardi aja merahmati, sedangkan aku bagian mungkin yang maha rahmat tadi tidak mengampuni dosa tersebut. Nah, jadi dapat iktibar dari cerita ini bahwa orang tadi diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapati dirinya dalam keadaan sakit, ya, yang itu sebagai pelebur dosanya. Kalau kemarin juga ada seperti ini, ya, teman, ya, zaman Nabi Musa juga ada yang diutus, ya, orang fasik sehingga meninggal dunia, dilemparkan ke tong sampah, disuruh Nabi Musa alaihissalam ngurusnya. Sama Nabi Musa juga yang ngurusnya nih, ya. Ditanya sama ahli kampung, mana ini fulan, oh itu ada maksiat, itu sudah kami lemparkan itu, ya. Itu preman desa itu, tukang buat rusuh kampung aja, meninggal dunia, biarlah dia meninggal, syukur dia meninggal dunia, akhirnya dilempar ke tong sampah. Tak ada yang ngurus, malah Allah nyuruh, wahai Nabi Musa, kau datang ke kampung itu wali min awliya aku, ya, itu wali daripada waliku, kau urus jenazahnya, kau mandikan, kau kuburkan, sampai engkau sholat, kau kuburkan. Rupanya orang kampung bilang itu orang ahli maksiat. Bingung Nabi Musa, bertanya kepada Allah, ya Allah, betul yang dikatakan kampung itu? Betul, kata Allah, ya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia mengakui kesalahannya kepadaku, dia bermunajat kepadaku, ya, dia telah bertobat kepadaku sehingga aku ampuni segala dosa-dosa. Artinya dipandang orang mungkin hina, ya, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, karena memang taubatan nasuha, orang tersebut diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau bertobat, minta taubat sama Allah tuh, akui dulu dosa kita. Ya Allah, aku berdosa dulu begini, Allah, ya Allah, aku punya dosa, ampuni dosa-dosaku, ya. Mungkin orang lain memandang kita masih seperti yang dulu, tapi Allah tidak memandang kita seperti itu. Ini parah ini. Orang kampung seperti ini tak ada mungkin, ya. Istilahnya meninggal, tak ada yang ngurus jenazahnya, lempatinlah ke tong sampah sana. Tahu dimakan anjing. Akhirnya Nabi Musa disuruh Allah untuk mengurusnya. Ya, jadi cerita yang begini dua. Yang pertama orang yang mengakui dosa-dosanya. Yang kedua karena dia meninggal dunia, sebelum meninggal dosa sakit, maka diampuni segala dosa-dosanya. Kalau ada orang tua keluarga kita
yang lama betul sakit, masya Allah Pak, luar biasa. Kita tengok ya seperti arwah guru kita, ya Abah Hashim Syahidi, masya Allah, berapa lama beliau sakit? Ya, berapa lama? Setahun, 2 tahun, masya Allah, lama sekali beliau sakit sampai beliau meninggal berapa hari yang lalu. Allahuarham ya, itu masya Allah luar biasa. Meninggal pun dalam keadaan sakit, operasi. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ya Allah, berikan kekuatan kita selalu mendapat hidayah, taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari mara bahaya, keluarga kita, sanak saudara kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Al-hadits al-thamin asyar wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.